Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Melanjutkan kitab Safinah halaman 5, masih tentang arkanul Islam, bagian syarah wasaniha, baris ke-12 dari bawah. Ada? Wasaniha, dan yang kedua dari rukun Islam, iqamus sholati, eta ngadegkeun salat, mendirikan salat. Wahia, dan salat itu afdholul ibadati, adalah ibadah yang paling utama. Al-badaniyah, yang bersifat badan. Az-zahirati, yang tampak. Wa ba'daha, dan setelah salat, as-saumu, adalah puasa, tsummal hajju, kemudian haji, tsummaz zakatu, kemudian zakat. Fa farduha, maka kefarduan salat itu afdolul faraidi, adalah kefarduan yang paling utama. Afdolul faraidi adalah kefarduan yang paling utama. Wa nafluha, dan sunnahnya salat itu, wa nafluha, dan sunnahnya salat itu, afdolun nawafili, adalah seutama-utama kesunahan atau sunnah yang paling utama. Wala ya'dhuru, dan tidak ada alasan siapa ahadun, seorang pun, tidak ada uzur, tidak ada alasan, ahadun, seorang pun, fi tarkiha, dalam meninggalkan sholat. Madama akilan, madama, selama seseorang tersebut akilan, berakal, waras. Wa amma ibadatul badaniyatu, dan adapun ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah yang bersifat badan, al-qalbiyah, yang bersifat hati. Kalau tadi al-badaniyah az-zahirah, ibadah badan yang tampak, yakni badan kita yang ini yang kelihatan. Kalau sekarang al-qalbiyah, yang bersifat hati. Kal imani, seperti iman, wal ma'rifati, dan ma'rifat, mengenal Allah. Wat tafakkuri, dan tafakkur, ibadah tafakkur. Wat tawakkuli, dan tawakal. Was sobri, dan sobar.
warraja dan harapan kepada Allah, ar-raja berharap kepada Allah, warridha dan ridha bil qada'i wal qadar, bil qada'i terhadap qada, wal qadari dan qadar. Qada kepastian, ketentuan, al qadar ukuran, takaran. Suka disatukan ya, qada qadar, al iman bil qada wal qadar, ridha bil qada wal qadar, wa mahabbatillahi dan mencintai Allah Ta'ala yang maha tinggi, wat taubati dan taubat, wat tatahhuri dan membersihkan diri, mensucikan diri, minar radzaili dari radilah, radail jamaknya kekeruhan atau apa ya, kejelekan-kejelekan lah, sama mensucikan diri dari keburukan-keburukan, ar-radail dari kejelekan-kejelekan, kehinaan-kehinaan. Qat toma seperti toma, wa nahwihi dan semacam toma. Jadi toma itu sesuatu yang jelek, harus disucikan dari diri kita, gak boleh ada toma. Fahia maka hal tersebut, yakni yang semua itu tadi ya, hal tersebut panjang, ada fahia panjang, istilah al ibadat al badani al qalbiyah, al iman, ma'rifat, tafakkur, tawakal, as-sabr, waraja, waridha bil qada, rahmatillahi ta'ala, tauba, tahibun bidaya, qattama wa nahi. Fahia maka hal tersebut afdolun adalah lebih utama, afdolu adalah lebih utama, minal ibadatil badaniyatiz zahirati, dari ibadah-ibadah yang bersifat badan yang nampak, hatta minas sholat, bahkan daripada sholat sekalipun. Ibadah-ibadah yang bersifat hati itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang bersifat badan dohir ini, termasuk sholat. Lebih utama ketimbang sholat ternyata. Faqad warada maka sungguh telah datang atau telah teriwayatkan, maksudnya hadis ya. Ini tafakkaru sa'atin afdolu min ibadati sittina sanatan. Tafakkaru sa'atin, hari tafakkur satu saat, hari berpikir, bertafakur satu saat, 1 jam, atau mungkin satu waktu. Sa'ah itu kan waktu, sa'ah jam, sa'ah juga kiamat, banyak terjemahannya. Tafakkaru sa'atin, berpikir satu saat, berpikir satu waktu, berpikir 1 jam, atau berpikir satu kesempatan. Afdolu adalah lebih utama, min ibadati sittina, daripada ibadah 60. Naonana sanatan tauna, min ibadati sittina sanatan, lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Berpikir 1 saat lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Masya Allah. Wa afdolul jami'i, dan seutama-utama semuanya, semua ibadah yang udah disebutkan dari atas. Ibadah tadi disebutkan ti luhur teh naon wae tadi kan. Dan yang paling utama dari semua ibadah tadi, al imanu adalah iman. Sudah selesai ya. Panjang
segitu dulu. Baik. Pengennya mah pakai logat Sunda biar kelihatan mana mubtada, mana khobar, gitu. Ari anu eta. Jadi misalkan ge nya kalau pakai mubtada khobar mah juga ge ya. Dina Sunda mah kan kelihatan beda sama Indonesia. Wasaniha sareng ari anu kadua tina itu arkat iqomus sholati eta ngadegkeun salat. Wahya sareng ari itu salat teh afdhul ibadati eta pangutama-utamana ibadah. Jadi kalau melogat dengan Sunda itu akan kelihatan susunannya, mana mubtada, mana khabar, mana fi'il, mana fa'il, mana na'at, mana man'ut gitu. Pak Fuad kan kemarin mau menyampaikan nahunya, tartibnya, ya, dan sebagainya, supaya dalam menerjemahkan itu benar, termasuk ketika mengalihbahasakan bahasa Indonesia. Tapi karena kita tidak mendalami nahwu secara mendalam, paling tidak secara konteksnya kamu paham. Kan sejatinya tina ngalogat harus paham susunan itu sebetulnya. Kalau tidak tahu susunan itu ya sudah saja kalian beli buku terjemahan, beli terjemah Safinah, kamu baca itu akan segera paham, lebih cepat sebetulnya. Makanya kenapa ada kajian kitab kuning sebetulnya ingin ke situ arahannya Bapak itu. Meskipun porsinya nomor 2 gitu. Karena porsi pertamanya tahfidz kan, bukan tahfidz, yang kedua baru kajian kitab kuning. Nah, paling tidak kamu sudah mengenal. Jadi dalam struktur logatan itu ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada na'at, ada man'ut, ada sifat yang disifati tadi dan sebagainya. Baik. Kemarin sudah kita bahas rukun Islam yang pertama yakni syahadat dengan berbagai keutamaan yang sudah Bapak sampaikan dalam syarahnya, dalam Kasyifatus saja. Ya, tidak usah Bapak bahas lagi. Sekarang yang kedua, rukun Islam itu adalah sholat yang barusan sudah kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan sejak kamu umur berapa tahun, masih ingat? Pertama kali sholat umur berapa tahun? 1 tahun udah sholat. Oh hebat Ime, 1 tahun udah sholat. Can bisa nangtung aja Ime 1 tahun. Budak Bapak 1 tahun karek ajeg-ajegan. Can bisain gerakan sholat ini. Belajar sholat itu kalau Nabi memerintahkan itu usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholat. Suruhlah anak-anak kalian itu dengan sholat. Wahwa sama'un dalam akto dalam usia 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah anak itu ketika usia 10 tahun kalau meninggalkan sholat. Jadi 7 tahun pun kamu sudah harus belajar sholat. 7 tahun kelas 1 SD harus sudah disuruh sholat. Kalau sudah 10 tahun kelas 4 SD, kelas 3 ya, belum sholat itu sudah ada kebolehan wadribuhu, pukul, tapi tentunya memukul dengan cara yang baik, pendidikan. Kalau pakai bahasa HAM Indonesia kan sudah termasuk kekerasan, nggak boleh ya, memukul. Oke, berarti dalam pendidikan sholat bagi seorang anak itu hadis dia mengatakan mungkin memukulnya harus pakai etika juga ya, tidak seenaknya. Kalau meninggalkan sholat itu sudah boleh dipukul bisa 10 tahun. Masih ingat gak kalian waktu haid umur berapa tahun? Yang masih ingat? Usia 13 dan 14. Maka sejak haid itulah kamu sudah punya buku sendiri, kamu sudah punya catatan sendiri, kamu sudah punya rapot sendiri. Kalau sebelum kamu balik, sebelum kamu haid, amal kebaikan kamu sumbangkan kepada kedua orang tua kamu. Pahala sholat kamu sumbangkan kepada kedua orang tua kamu.
sebelum kamu balik. Nah, setelah kamu balik, setelah kamu haid, maka kamu sudah punya rapot sendiri, catatan amal sendiri. Nah, balik ke sini tentang sholat. Sholat itu adalah sebaik-baik ibadah yang bersifat badan, yang nampak kelihatan ini. Badan nampak kelihatan, gerakan sholat kelihatan tidak? Kelihatan, kan dilakukan oleh badan yang nampak. Sholat itu adalah seutama-utama ibadah badan yang tampak kelihatan. Karena gerakan sholat kelihatan, mulai dari takbir, ruku, sujud sampai salam kan kelihatan. Itu yang ibadah yang paling utama adalah sholat. Ibadah badan maksudnya. Secara berurutan dari rukun Islam yang 5 itu setelah syahadat. Kalau kemarin dalam susunan rukun Islam, yang pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiganya zakat, yang keempat puasa, kelima haji. Tapi secara urutan afdoliyah bukan. Kalau susunan di hadis kan udah kemarin, di hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah. Nah, susunan keutamaan ibadah itu beda sama susunan rukun Islam yang disebutkan di sini. Yang pertama itu sholat, yang keduanya justru adalah puasa. Puasa itu menempati ibadah badan yang kedua. Jadi kalau ditanya ibadah yang paling utama apa? Sholat. Yang kedua puasa. Yang kedua itu puasa. Wa ba'daha as-shaum summal hajj. Yang ketiga haji, summa az-zakat. Zakat itu posisi keempat. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga haji, yang keempat sholat. Itu susunan ibadah dari keutamaan. Jadi anu menempati ranking hiji ibadah yang paling utama sholat, anu kaduana puasa, katiluna haji, kaopatna zakat. Itu tertib urutannya begitu kalau disusun keutamaan tentang ibadah badan. Maka kefarduan sholat itu adalah seutama-utama kefarduan. Jadi kalau disusunkan anu fardu teh seueur. Naon wae ibadah fardu A, B, C, D di papa ibadah fardu teh ieu. Nah, sholat itu adalah yang paling utama kefarduan, dan yang sunnahnya pun cik aya kasunahan teh naon? Aya sunnah sholat, aya sunnah puasa, aya sunnah naon deh. Banyak kan ibadah sunnah teh banyak. Secara tingkatan ibadah sunat pun sholat tetap menempati posisi yang ke-1. Dalam ibadah wajib sholat nomor 1, dalam ibadah sunnah pun sholat nomor 1. Kan ayat puasa sunnah, ayat sholat sunnah, ternyata sholat sunat lebih utama ketimbang puasa sunnah. Jadi kalau dibanding-banding, kamu sholat sebelum maghrib dan kamu sholat setelah maghrib yang disebut dengan sholat sunat rawatib itu lebih utama ketimbang kamu puasa Senin, kamu puasa Kamis. Capek mana, lama mana kamu sholat sunat ba'da maghrib dengan puasa? Lama mana? Lama puasa ya. Ternyata secara tingkatan itu di antara ibadah-ibadah sunnah, sholat itu lebih utama ketimbang puasa. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu secara tingkatan. Wa nafluha afdolun nawafil. Dan kesunahan sholat adalah seutama-utama kesunahan. Anu fardu nomor hiji, anu sunnah nomor hiji sholat dibanding dengan keperluan lain, dibanding dengan kesunahan yang lain. Wala ya'duru ahadun fi tarkiha madama akilan. Dan tidak ada udzur. Naon udzur teh? Alasan. Lain sakit kamana menuju udzur bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah udzur teh sakit. Bahasa Arab udzur itu adalah alasan. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat selama ia berakal. Can gelo mah naudzubillah nya. Hoyong gelo teh. Sekarang beberapa hari ke depan akan muncul orang-orang gila dadakan. Tahu sebabnya apa?
pemerintah atau dinas kesehatan telah menyiapkan ruangan-ruangan khusus di rumah sakit, di setiap rumah sakit untuk pasien orang gila pasca pemilu. Miris gak dengarnya? Stres tinggi itu bisa menyebabkan gila. Ternyata gila itu bukan bawaan lahir ya, ternyata gila itu dibuat-buat. Lihat nanti berita di televisi. Setelah pengumuman KPU bahwa yang menang ini A, B, C, yang tidak menang A, B, C, setelah keluar uang banyak, minjam ke sana kemari, minjam ke bank, gadaikan sertifikat rumah, gadaikan sertifikat mobil buat hari H pencoblosan, serangan pajar, ngasih gitu. Sekarang minimal 100.000 gitu per orang. Lamun di rumah itu ada 4 orang yang nyoblos, 400.000 dikasih dari satu calon loh. Belum calon yang lain ngasih. Wah, ada 5 calon yang ngasih. Di rumah tersebut seorang dapat 500.000 kali 4 orang udah 2 juta satu hari itu, tanggal 14 Februari. Karena 14 Februari udah kaya raya tuh tiap rumah, banyak yang menyumbang. Tiba-tiba dia gagal, gak menang. Yang menang adalah Komeng. Si Komeng trending topik ayeuna si Komeng na TV dan na IG katanya Facebook. Trending topik ayeuna. Hanya bermodalkan selfie hareupeun imah kieu dari goreng-goreng acan foto nage gitu nya, pakai HP tanpa keluar uang banyak, tanpa modal uang banyak, tanpa kampanye, tanpa money politik, jadi panglobana seorang nomor hiji seorang. Wow, keren. Itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Sementara orang yang sudah jor-joran mengeluarkan uang, habis uang berapa buat nyogok gitu, money politik, gak jadi. Itu juga takdir Allah. Takdir Allah ya. Semua takdir Allah. Gak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali semuanya ada dalam kendali Allah dan takdir Allah. Ada di Lauhul Mahfuznya. Semuanya yang terjadi itu takdir Allah. Dan kita harus menyiapkan mental untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Selama seseorang itu berakal, maka tidak ada alasan meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, dia berbaring. Tidak bisa berbaring, dia kalau tidak bisa berdiri, ia duduk. Kalau tidak bisa duduk, ia berbaring. Kalau tidak bisa dengan berbaring, maka cukup dengan ima atau isyarat. Puncak terakhirnya adalah isyarat. Ketika badan sudah tidak bisa digerakkan, hanya mata yang masih bisa berkedip, sementara napas masih ada, masih bernyawa, kewajiban sholat masih tetap melekat pada dia sampai sebelum dia menghembuskan nafas terakhir atau gila. Pilihannya cuma 2, tidak sholat itu, satu meninggal dunia, yang kedua gila. Kalau sudah gila maka tidak ada kewajiban sholat. Kalau kamu tidak mau melaksanakan sholat, kalau kamu tidak ingin ada beban kewajiban sholat, minta 2 hal sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang gila atau matikan saya. Gak mau jadi orang gila, ya sudah kamu minta aja jadi monyet gitu. Ya Allah, jadikan saya monyet. Gak ada kewajiban sholat. Monyet gak ada yang sholat. Gak ada kewajiban bagi monyet buat sholat, buat binatang. Yang wajib sholat hanya manusia. Selama kita manusia, selama kita tidak gila, selama kita belum meninggal dunia, kewajiban sholat sampai kapanpun akan tetap melekat. Hati-hati kalau nanti kamu kuliah, keluar dari sini, keluar dari keluar dari boarding, kamu kuliah, dunia luar tidak seindah yang kamu bayangkan. Ya. Kuliah dimanapun, kalau sudah punya bekal, kalau sudah punya keimanan yang kuat, ya, sholat itu pesan utama orang tua, ya. Kade poho sholat, kade poho saboreng-borengna orang, saburuk-burukna orang, selama masih kene ngaleukeunnan daek sholat insyaallah. Ya. Adek, kuliah mah kan bebasnya. Kuliah mah hirup teh komo lamun di kosan ya, sakahayang urang.
eueuh pantauan ti kolot, eueuh pantauan ti guru, salat pe teu salat pe kumaha ente jeung teu katingali bedana nu salat jeung teu salat, teu katingali gitu. Nah saya eta salat teu apal, aya lain pas waktu berjamaah mah cicing di kosan sare ti berat teh lamun eueuh panggilan jiwa pikeun salat datang waktu asar tinggal ngagoler lemah apal ieu penting da salat ibadah urang antara urang jeung Allah. Salat adalah seutama. Kalau kita pernah meninggalkan salat, segera bertaubat dan qada sekarang. Baheula pernah saya ke salat. Qadaan dia ayeuna tobatan. Ya Allah, saya pernah meninggalkan salat. So qadaan. Meskipun sejatinya enggak ada qada salat. Enggak ada qada salat sejatinya. Tapi kalau kita ingin taubat ya, dari salat yang tidak kita lakukan, segera sekarang lakukan salat. Bisi aya nu emut abi pernah ke salat sakali 2 kali boleh gitu qadaan salat naonnya salat lohor 4 rakaat so qadaan ya ade dah lanjut titik wa amma ibadatul badaniyatul qalbiyatu dan adapun ibadah-ibadah yang bersifat badan yang bersifat hati, ibadah badan yang bersifat hati al-qalbiyah, ibadah hati anu teu katingali. Moal tadi mah ibadah badan anu nampak adh-dhahirah katingali seperti salat gerakanana katingali. Ya, ta ieu mah ibadah badan tapi bersifat hati. Naon wae? Seperti hal iman, nomor hiji iman. Ari iman katingali teu? Sok. Oh, cenah dia mah beriman katingali. Katingali itu mah iman moal katingali. Eta cenah eta salat. Salat mah ibadah badan. Iman moal katingali. Al iman fil qalbi. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Iman ada di sini, ada di hati. Gak kelihatan iman. Kecuali aya namana iman nurjaman manusianya katingali. Iman itu gak akan kelihatan. Iman itu di hati. Nomor hiji iman. Wal ma'rifah, ma'rifat ini kata yang biasa didengar di kalangan ahli sufi atau ahli tasawuf, di kalangan para ahli ahli tasawuf. Ma'rifat, naon ma'rifat? Dia mengenal Allah. Ma'rifat, iman, ma'rifat, terus tafakur teh kieu tafakur. Misalkan datang ke laut, cicing di pantai, kieu nolong laut. Tafakur, bari cek hate teh. Ya Allah, ieu laut sakitu luasna diciptakeun ku Allah. Upluk aplak terus itu tafakur. Tangah ka langit. Ya Allah, ieu langit meni luas, itu aya bulan, itu aya matahari. Tafakur. Ya, tafakur itu berpikir dengan segala ciptaan Allah. Dan objek tafakur adalah ciptaan Allah. Jangan memikirkan Allah. Kalau kamu memikirkan Allah, Allah bukan seperti itu. Jangan, dan kita dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah fatahlik. Bertafakurlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan bertafakur tentang zat Allah. Kamu akan hancur. Gak boleh mikiran Allah, ari Allah teh ceurian teu, ari Allah teh panonan teu, ari Allah teh aya sampeanan teu, ari Allah teh aya pananganan teu meunang. Gak boleh. Nu kudu di pikiran mah kudu ditafakur mah ciptaan Allah, laut, langit. Kan gitu di surah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Tafakur teh ada yang zikir kepada Allah dalam berdiri,
berbaring, duduk, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Duh ya Allah ciptakeun langit nu sakitu luasna, bumi nu sakitu legana, Allah mampukeun. Sehingga keluarlah dari mulut kita kalimat subhana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu yang keluar dari seorang mulut yang bertafakur. Subhana. Subhana teh kan ungkapan kekaguman akan ciptaan Allah. Kan subhanallah. Kan misalkan aya seseorang anu bisa hiber, subhanallah, hebat gitu. Melihat kehebatan. Ayeuna urang ningali ciptaan Allah, ieu langit eueuh tihangan gitu. Subhanallah, subhana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Itu tafakur. Ya. Terus wat tawakkul, tawakal. Naon tawakal teh? Apa itu tawakal? Wal akidah suka ya. Ayat tawakkul. Menyandarkan hati bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah, segala sesuatu yang terjadi itu adalah hakikatnya oleh Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Cuma salahnya di kita itu kadang menerapkan konsep tawakal itu setelah usaha. Padahal usaha dan tawakal itu senantiasa beriringan bersama-sama. Kita coba identifikasi sebuah hadis. Rasul itu kan pernah ditanya oleh seorang sahabat yang membawa seekor kuda di luar masjid, kalau nggak salah satu riwayat. Nanya sama Rasul itu, ikil, apakah abdi teh kedah nyangcang ieu kuda atau napi tawakal ka Allah. Jadi sahabat tersebut membedakan konsep antara tawakal dengan usaha. Nah kedah dicangcang cenah kuda teh Rasul atau napi tawakal. Seakan-akan usaha nyangcang jeung tawakal teh beda gitu. Maka apa jawaban Rasul? I'kilha wa tawakkal. Boleh Bapak nulis? Nih, ya. I'kilha wa tawakkal. Ini hadis ya. Ketika Rasul ditanya tentang kuda teh cangcang atau napi tawakal. Jadi seakan-akan beda antara tawakal dengan usaha. Ieu ikilha teh bentuk usaha, bentuk upaya lahiriah manusia. Tawakal ini adalah ketergantungan hati kepada Allah. Tapi Rasul mengungkapkannya itu pakai adawat waw. Waw itu ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan. Sesuatu antara sebelum dan sesudah waw itu bareng. Beda kalau dengan summa atau fa. Lihat di ilmu nahwu. Kalau summa sama fa sebagai kata sambungnya, kan summa mah kemudian, fa kemudian, kalau wa mah dan. Maka kata sebelum dan sesudah dan itu bareng. Ikilha wa tawakkal. Cangcang kuda teh jeung tawakal. Rasul tidak mengungkapkan ikilha summa tawakal. Enggak. Rasul tidak mengungkapkan cangcang kemudian tawakal. Enggak begitu. Rasul mengatakan cangcang jeung tawakal. Maka antara usaha lahir dan batin itu berbarengan. Paham enggak? Jadi tawakal itu harus sudah hadir sejak awal. Sejak awal itu harus sudah hadir tawakal. Bukan usaha lalu tawakal. Usaha orang teh geus beres, akhirnya mah kantun tawakal ke Allah. Sanes tawakal mah di awal. Makanya kenapa kamu berangkat dari rumah ke sekolah atau kemana saja, yang diungkapkan itu adalah Bismillah tawakkaltu 'alallah. Tawakal geus di awal kene kan?
Sejak orang melangkahkan kaki sudah kita tawakal sama Allah. Ketergantungan hati kalau terus sejak awal ulah engke usaha heula beres usaha ayeuna mah kantun tawakal. Nah, eta teh kurang tepat. Tawakal mah sejak awal. Sejak awal bismillah itu sudah tawakal. Bismillah tawakal tu Allah. Harus sudah tawakal sejak awal. Harus sudah tawakal. Enak ngerjakeun. Ulangan. Beres ulangan mah kantun tawakal. Tadi mimiti bismillah ngerjakeun geus tawakal ka Allah. Ketergantungan hati ka Allah harus sejak hadir. Ikilha usaha lahir, tawakal usaha batin. Antara lahir dan batin berbarengan. Usaha lahirna dicancang, usaha batinna manteng ka Allah. Lamun dipisahkeun bisa terjadi dua kemungkinan kieu. Hanya nyancang ngungkul teu tawakal, bisa wae anu mau, bisa wae kabur, bisa teu? Atuh ulah ku kuda, ku motor bapak tuh. Ya, cek bapak teh. Kunci motor teh atan nepi tawakal. Kunci motor teh atan nepi tawakal. Nya kuncinya tawakal. Ulah kieu. Teu kudu tawakal kunci. Bisa jadi anu mau motor bapak. Terus teh. Atau balikeun. Lahkeun bae tadi kunci ge tawakal ka Allah. Angger nu mau teh ceuk nu mau teh kuncina atuh dicopot atuh babari maokna. Maka usaha lahirna kunci, usaha batinna manteng ka Allah. Ya Allah, saya titipkan motor ini ulah aya nu mau. Itu konsep tawakal sesungguhnya, antara usaha lahir dan batin berbarengan. Terus apa? Berikutnya was-sabr. Sabar. Sabar teh naon cek Sundana teh? Ngawayahnakeun maneh. Sabar. Ngawayahnakeun maneh. Eta mani sae teh terjemah Sundana nya padanganna. Sabar teh ngawayahnakeun maneh. Sabar itu kan ada 3. Ada as-sabru indal musibah, aya as-sabru indat ta'ah, ada as-sabru anil ma'asi. Ada 3 kondisi sabar. Yang pertama as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Inda itu ketika, sabar ketika dapat musibah. Ya. Menuju sakit, sabar dapat musibah misalnya. Ya. Kata Nabi naon, sabar ketika dapat musibah dari Allah. Yang kedua as-sabru fit ta'ah, sabar ketika taat. Sekarang kamu sedang taat nih, sedang ngaji. Ngaji itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Kudu sabar teu? Kedah sabar. Dalam alim sabar mah alim ngaos yang hoyong mah naon aya teh? Hoyong mah ngoprek HP. Hoyong mah ngoprek HP, hoyong mah dikobong di kamar. Dikobong. Bapak nyebut kobong mun asa ingat ka pesantren. Teu ada pesantren. Hoyong mah dikobong aya alim ngaos teh. Tapi sabar urang teh cicing di dieu milu ngaji, milu ngadengekeun bapak. Muka kitab ngalogat, tulas tulis, sabar teu? Perlu sabar teu eta? Perlu. Taat ge perlu sabar. Yang ketiga as-sabru anil ma'asi, sabar meninggalkan menjauhi maksiat. Sabar an itu mujawajah, sabar menjauhi maksiat. Hayong teu maksiat? Hoyongnya. Hoyong naluri manusia mah hoyong maksiat teh. Tapi orang sabar menjauhi maksiat. Maksiat teh hoyong. Sok ayeuna sok anu dipikahayang kurang tina bentuk dosa maksiat kira-kira hoyong naon urang. Sok kasih contoh tuh. Hoyong ngalakukeun maksiat tapi urang teh sabar ngajauhi tina maksiat. Pacaran. Hoyong teh pacaran. Hoyong teh. Oh teu. Atuh mau menang pahala atuh. Mau menang pahala. Hoyong pacaran teh tapi dijauhi ku urang alim. Eta sabar menjauhi tina pacaran. Dapat pahala loh. Dapat pahala meninggalkan pacaran. Enggak mau gitu. Sabar, apa pun kedah sabar. Ulah pacaran sabar. Ya. Itu ada 3 kondisi, sabar ketika musibah, sabar ketika taat, sabar menjauhi maksiat. Itu ibadah hati. Di dia sabar itu ketinggali tapi ibadah hati. Naon deui?
Kemudian ar-roja, punya harapan kepada Allah. Harapan satu-satunya yang pasti dikabul itu adalah harapan kepada Allah yang tidak akan dikecewakan. Kalau harapan kepada manusia mungkin dikecewakan. Jangan berharap kepada selain Allah. Bisa jadi kamu kecewa kalau tidak kesampaian. Berharaplah kepada Allah. Ar-roja, harapan kepada Allah. Kemudian apa? Ar-ridho bil qada wal qadar. Kedah ridho kana qada sareng qadar Allah. Itu iman anu nomor ka genep. Al iman bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kana ketentuan Allah anu sae anu awan sadayana ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya harus Bapak itu gak bisa berkata-kata, gak bisa bicara gitu, tapi di saat semua kecewa, saat semua menghalangi, saat semua marah, Bapak gak bisa bicara apa-apa gitu, mau gimana gitu. Kedah iman karena kodar Allah kan hakikatnya ku Allah. Kita kan gak punya daya upaya, kan gue juga la haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Ma asaba bin musibatin illa tunggu dulu adan ya. Bismillah. Udah lanjutkan sedikit lagi. Kalau ada adzan itu kita ada dua pilihan. Apakah kita sholat atau lanjutkan taklim. Setelah adzan. Gak apa-apa kita ikut taklim aja. Baik. Di antara ibadah hati itu adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah yang baik yang buruk semua berasal dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sadayana ti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Sudah jauh-jauh hari di Lauhul Mahfuz sana sudah tercatat apapun yang akan terjadi kepada kita. Karena kita gak punya kehendak sendiri. Hakikatnya kehendak kita pun ada dalam kendali kehendak Allah. Makanya Allah kan pernah sampaikan anta turid
ana urid walam yakun illama urid. Itu hadis kutsinya. Kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak kata Allah, tapi tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Gaduh kahoyong teu urang. Osok gaduh kahoyong kan. Tapi Allah pun punya keinginan, punya kehendak. Allah berkehendak dan tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah kehendaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Yang terjadi hari ini kepada kita, kepada kamu, kepada Bapak, kepada kita semua berarti dikehendaki oleh Allah. Yang tidak terjadi berarti itu tidak dikehendaki sama Allah. Terjadinya pertemuan berarti dikehendaki Allah untuk bertemu. Terjadinya perpisahan berarti dikehendaki berpisahan sama Allah. Dan itu harus diyakini sama kita. Ridho ente. Ridho, kena ridho kalau sesuatu dari Allah. Udah jangan terlalu banyak, lanjut aja. Wa mahabbatullah, mencintai Allah. Wa taubat itu semua adalah ibadah hati. Wa tatahhur minar razail, dan mensucikan diri dari kehinaan-kehinaan. Kat toma, seperti toma. Naon toma teh? Berharap lebih kepada manusia, mengharapkan sesuatu dari manusia. Ayo kan itu bakal diberi sembako sih kan itu. Ari pas kan itu diberi kecewa teh. Ulah toma ya. Ulah hayang berharap dikasih ku manusia. Kayak dia tadi barena kecewa, nyamos gitu, terang tuh nyamos dulu, bahasa Sunda, kecewa. Kita terlalu banyak dikecewakan oleh manusia, makanya jangan berharap sama manusia. Semakin besar harapan kepada manusia, maka semakin besar kekecewaan yang didapat ketika sesuatu itu tidak didapatkan. Semakin kecil harapan kepada manusia, semakin kecil pula kekecewaan yang didapat ketika tidak didapatkan. Semakin besar harapan kepada manusia, maka semakin besar kekecewaan yang akan didapat kalau tidak kesampaian. Jangan tomat dan berharap kepada manusia, apalagi sama janji palsu. Janji palsu. Allah. Pernah dijanjikan sesuatu? Pernah. Oke, dan semacamnya. Maka ibadah-ibadah yang disebutkan barusan, seuurnya setelah ditataan afdolu minal ibadati isim tabdil. Afdolu lebih utama daripada ibadah-ibadah badan yang bersifat zohir hatta minas sholat, bahkan daripada sholat. Ternyata kalau dibandingkan lebih utama mana sholat dengan sabar misalkan, ternyata lebih utama sabar. Ibadah badan yang bersifat hati lebih utama ketimbang ibadah badan yang bersifat zohir yang nampak, termasuk daripada sholat ternyata. Makanya kenapa tadi tentang tafakur, misalkan satu ambil ibadah batin itu adalah tafakur, ibadah hati itu tafakur. Sampai ada katakan tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sittina sanatan. Tafakur satu saat itu lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun, Masya Allah. Ibadah 60 tahun itu kan lama, tapi bisa kalah sama tafakur satu saat. Tok atau sing-sing tafakur ya, melong itu tuh harap tuh pas hujan itu. Ya Allah, hujan di langit tuluy sambungkeun jeung geografi. Bagaimana proses hujan itu? Cek geografi teh hujan teh adalah proses di mana air menguap oleh sinar matahari naik ka luhur ngan teu katempo kan? Teu katingali aya cikiih gitu. Aya cai kolomeran, aya cai laut, aya cai naon naranaik kitu ka luhur. Kemudian
kemudian ada di atas sampai pada titik jenuh, kemudian oleh angin dihembuskan dan jadi hujan. Sok kepikiran tara kitu taranya. Coba ke mata pakuran pas hujan teh. Ya Allah, iya hujan mimitina teh tina cai ti bumi disorot ku matahari narae ka luhur, di luhur jadi awan sampai pada titik jenuh teras ku angin ditiup ngagubrak galap jeung rata ku Allah teh. Masya Allah. Cobaan coba gitu. Pernah ke laut? Coba cicing di sisi laut, di sisi pantai, pelong lautna, ulah hanya menikmati buyangna gitu renangna jeung pasirna. Pelong laut teh. Sing nepi ka Allah melong laut teh. Oh itu aya Allah lain gitu. Pelong laut. Masya Allah. Ieu laut luas. Luar biasa, maha dahsyat. Komo Allah menciptakeun. Jika tak kamari teh mikiran malaikat Israfil, malaikat Jibril heula. Mikiran malaikat Jibril anu punya 600 sayap, satu sayapnya menutupi masyrik maghrib, menutupi planet bumi. Kan Nabi teh kagumnya, Allah Jibril mah dibadag ente teh kan. Nu pertama mah kan sieun, tapi nu kadua mah kan teu sieun da geus pernah ningali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Nabi benar-benar sungguh melihat malaikat Jibril untuk kali yang kedua di Sidratul Muntaha. Itu ada permintaan Jibril yang nempo awak anjeun nu baheula wujud anjeun nu asli. Julung teu ada. Cek Nabi aya ku badag anjeun. Punya 600 sayap, Jibril teh satu sayap menutupi planet bumi. Ieu 600. Coba tapakuran. Hiji sayap malaikat Jibril menutupi planet bumi, ieu 600. Badag teu. Sok pikiran kumaha Allah. Tahukah ka Allah? Jauh teuing ka Allah. Ka malaikat Israfil. Cenah aya ku badag anjeun teh Jibril cek Nabi Muhammad. Muhammad kaula mah leutik. Babaturan saya nu badag mah. Saha? Tuh Israfil. Emang kumaha heueuh cenah. 600 sayap teh sabanding jeung satu sayap Israfil. Sarua Israfil ge boga 600 sayapna teh. Israfil kerek ngabayangkeun malaikat Jibril geus badag, hiji sayapna menutupi planet bumi ya 600. Segede kumaha malaikat Jibril. Cek Jibril teh urang mah leutik cenah. Anu leuwih badag ngabaturan urang, Muhammad saha itu Israfil cenah. 600 sayap-sayap teh sebanding satu sayapnya. Israfil teh sarua boga 600. Segede kumaha malaikat Israfil. Tah karek nepi ka Allah. Ya Allah, komo Allah. Ulah ngabayangkeun badanna, kuasana. Makhlukna geus kitu, tapi malaikat Jibril lamun sieun ku Allah, leutik leuwih leutik tibatan manuk piit. Mudungkukna teh di hadapan Allah taala mun keur sieun ku Allah. Lamun sieun ku Allah, ku haibah Allah teh leutik murungkut. Mun sieun ku Allah teh ari jelema erek nyombongkeun naon? Apa yang mesti kita sombongkan? Dari kekayaan, dari kegantengan, dari naon deui sok dibikin sombong teh apa saja? Harta, uang, terus jabatan. Paling tinggi jabatan apa? Presiden kan? Paling tinggi di jabatan itu presiden. Pas dititah salat mah cek imam teh, lain presiden imamna. Subuh vakum. Jadi teruskan barisan anu ngajajar teh kan, aya nu presiden, aya nu petani, aya pedagang. Sarua teh di hadapan Allah. Sama. Tuh ulah cenah sok hiji mah presiden, menteri, tapalih dieu tah barisan kedua gubernur, barisan katilu bupati, barisan keopat para kepala desa, petani mah pangtukangna di ditu tuh. Kitu teh ketika salat enggak. Mau ijazah S1, mau ijazah S3, mau ijazah SD, ketika sholat semuanya sama. Siapa yang paling pertama datang ke masjid, dia paling berhak untuk di sop yang pertama. Di payung mah kelas 3 nya, kelas 2 mah di tukang. Enggak ada begitu. Sholat sama di hadapan Allah semua sama. Itu ya. Oke, dikit lagi. Faqad warada tafakkaru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan.
tafakur satu saat itu lebih utama ketimbang ibadah 60 tahun. Wa afdalul jami'i, dan yang paling utama dari semua ibadah-ibadah itu al imanu adalah iman. Nomor hiji iman. Makanya kenapa hadis menyampaikan la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada sekecil saja dari rasa keimanan. Iman itu nomor satu dari segala hal. Iman modal utama. Sebaik apapun orang di dunia, sabager-bagerna jelema di dunia, lamun teu buka dasar iman tidak ada nilainya. Tetapi sekecil amal apapun kalau punya iman, sedekah 100 perak tapi landasana iman, gede pahalanya di hadapan Allah. Jadi iman adalah nomor hiji. Makanya ya, iman itu sebagai modal utama termasuk syarat seseorang masuk surga. Kuncinya, keywordnya seseorang masuk surga adalah iman. Tanpa iman seseorang tidak akan masuk surga. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan sebagainya. Paham tuh? Baik, jam 8 Bapak ada Zoom ya, dan minta doa buat besok jam 7 setengah 8 Bapak akan UP PPG, uji pengetahuan PPG yang terakhir, hari terakhir besok tanggal 17 Februari. Serangkaian kegiatan dari 7 bulan yang lalu, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, hampir 7 bulan Bapak kuliah, dan besok udah UP. Jadi kalau besok gak lulus harus diulang UP-nya bulan November. Pengen lulus ya. Nah, jadi supaya nggak ada pikiran lagi gitu. Kalau setelah besok mungkin pikiran apa udah mulai agak sedikit tenang. Dari kemarin pada tryout, induksi, kemudian tadi siang simulasi, tadi pagi, dan besok Bapak mau UP. Bismillahirrahmanirrahim. Harus Bapak sampaikan hari ini atau tidak? Semoga Allah masih menakdirkan kita bertemu, masih ada usia, ada kesempatan, ada sehat. Malam Sabtu depan insya Allah kita berjumpa lagi, insya Allah. Ya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.